Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara mengubah huruf yang smallnya vektor menjadi huruf utuh OTF atau OTF ya. Jadi di sini kalian bisa menggunakan software Adobe Illustrator dan FontLab versi 7 atau 8, terserah kalian. Kenapa dua software ini? Karena dua software ini sudah uh, sudah ngeling, apa sih, sudah terhubung gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngopi di Adobe Illustrator, di FontLab itu bakal bisa dipaste teman-teman. Jadi pertama-tama kalian buka dulu Adobe Illustratornya. Misalnya di sini kita standarkan dulu vektor huruf kita ke dalam ukuran 12 poin. Ini taunya 12 poin itu dari mana? Misalnya di sini kalian buat file baru. Nah, di sini kan ada satuan nih. Biasanya defaultnya itu pixel, pixel atau enggak sentimeter atau milimeter. Kalian ubah ke poin. Di sini kasih 20 poin aja boleh atau berapapun, biar nggak kebesaran aja. Kalau kalian pilih dari sini, nanti ukurannya terlalu besar. Ini bebas ya. Ini cuma sebagai tempat wadah sementara aja. Kita ubah ke 20 poin aja di sini contohnya. Nah, kemudian kalian bikin guideline gini. Ini cara bikin guideline-nya itu di sini untuk garis baseline atau garis paling bawah itu tuh ibaratnya dasar ya, maksudnya lantai bawah gitu ya. Kemudian yang garis kedua ini, letter X ini, acuannya adalah huruf X. X kecil bukan X besar. Kalau X besar itu ikutnya ke A besar dia. Jadi garis pertama atau lowercase huruf kecil itu menggunakan patokan huruf X kecil, dan huruf kapital menggunakan patokan huruf A. Kemudian yang atas ini, yang ascender ini, biasanya itu ada huruf yang ukurannya lebih tinggi daripada huruf kapital. Contohnya itu kayak huruf J. Nih, bisa dilihat nih. Ini ukurannya lebih tinggi daripada huruf A. Kemudian huruf I, ini juga sama. Jadi, kalian sesuaikan saja ascendernya berapa. Kalau kalian titiknya mau segitu, segini, bisa di atas lagi nggak apa-apa. Tapi ya jangan terlalu tinggi juga ya teman-teman ya. Untuk yang bawah ini descender. Ini nih biasanya itu untuk mengukur huruf-huruf yang melengkung ke bawah. Contohnya kayak huruf J, Y, G. Nah, ini kan garisnya rata-rata segini nih. Atau bisa lebih bawah lagi atau lebih atas lagi. Yang penting jangan terlalu lebar ya. Nih misalnya kalian sudah meratakan ukurannya menjadi 12 poin. Menstandarkan. Ini kan standarnya 12 poin nih. Jangan sampai terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Pokoknya 12 poin. Kalian standarkan dulu semua vektor kalian ke dalam 12 poin, dan pastikan juga bagian bawahnya ini nih lurus dengan baseline ya. Nih, bagian bawah ini lurus dengan baseline. Kalau memang yang melengkung ke bawah ya sesuaikan juga, sesuai dengan referensi teman-teman aja nanti. Kalau huruf kapital semuanya di baseline paling bawah. Tuh. Sejajarkan dulu, diatur dulu semua vektor kalian, dan jangan sampai objek, misal satu huruf ini terdiri dari beberapa objek ya. Contohnya seperti kalian ingin buat huruf U nih, tapi ternyata huruf U kalian itu ada 3 objek di dalamnya nih misalnya nih ya. Ini jangan ya. Lebih baik kalian pathfinder dulu biar jadi satu bentuk utuh nih, biar nggak berat. Terus biar FontLab-nya itu gampang deteksi kalau itu cuman satu huruf. Kalau udah kalian susun huruf kapital A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, angka 0 sampai 9, dan simbol-simbol lain, kalian tetap harus selarasin bagian bawah ini
patokannya itu baseline. Jadi misalnya di sini saya udah nyelarasin nih huruf A sampai Z nih. Kan ini huruf Q ada kayak garis ke bawah nih ya. Kalau kalian pakai yang auto arrange sini, tuh Q-nya akan ke atas sedikit. Jadi kalian tetap harus nyesuaiin manual biar ukurannya itu sama, kanan kirinya itu sama ya. Kalau udah sekiranya semuanya udah pas nih, lurus di baseline nih, kalian tinggal copy semuanya ini. Di sini saya mencontohkan di huruf kapital aja ya, copy. Nah ini misal kalian yang menggunakan Corel Draw, kalian ekspor saja dari Corel Draw itu ke file EPS atau file vektor, kemudian kalian buka di Illustrator dan ikutin langkah-langkah dari penstandaran ukuran ini sampai penyusunan seperti ini ya. Dan pastikan juga warna yang dipakai adalah warna hitam 00000. Tujuannya itu kalau misalnya sudah jadi file OTF atau TTF itu warnanya bisa diubah. Dan pastikan juga ini tidak bersinggungan. Nih, jangan kayak ini ya. Nih, space-nya itu harus jelas, jauh. Kalau sekiranya memang udah begini, udah disusun rapi sesuai dengan baseline, kalian copy, kemudian buka, kemudian buka FunLab. Tampilan awalnya seperti ini. Ini kasih nama apa? Misalnya STSRD atau percobaan. Kemudian create new font. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kosong ya, ini cuman bayangan aja nih. Ini banyak banget Unicode-nya. Kalian pilih yang Latin symbol aja, atau kita masuk ke kategori-kategori ini. Kita memakai huruf besar berarti kita pilih yang uppercase. Kemudian ini kan tadi sudah kita copy ya, ini A sampai Z ini ya. Kita copy, Ctrl C. Kemudian kita pastekan di menu di jendela sketchboard atau ke Windows Open Sketchboard. Nanti keluarnya ini. Nah, ini kan belum ada apa-apanya nih, kosong putih nih. Kalian tarik garis dulu di sini. Sebelumnya buka dulu Windows ini ya, guide ya. Nih. Nah, ini kita tarik garis nih dari atas ini bebas, yang penting atas. Tarik ke bawah sampai ke 0 standarnya nih. Jadi ini 0. Nanti tingginya menyesuaikan dengan ukuran ini ya, ukuran 12 poin ini ya. Jadi kita paste saja di sini. Pilih yang round boleh, keep boleh. Round aja. Ini bagian baseline, 0 ini baseline, kita pasin aja nih. Kalau misalnya kurang presisi, zoom aja sekalian terus. Udah nggak bisa ya, udah presisi ya. Nah, kemudian garis atasnya ini kita tambahin lagi, klik aja yang ini, yang 0, guide 0 ini. Kemudian pergi ke guide. Kita atur nih jaraknya berapa nih. Contohnya berapa ya? 580. Sorry, yang ini. Nih, atau kurang tinggi lagi, kita naikin lah. Nih, 587 nih contohnya. Kemudian kita separate atau kita pisahkan ini per hurufnya nih. Kita otomatis saja ya, kita blok semua dulu. Atau Ctrl A. Kemudian ke elemen. Kemudian ke optical separate ini. Nah, nanti kelihatan nih di sini nih. Tuh, ini huruf A terbaca A, B terbaca B, C terbaca C, tapi nanti ada beberapa misalnya di sini huruf X terbacanya R. Ini cara ngubahnya gimana nih, Bang? Di sini kalian ubah di jendela elemen. Nih kalau jendelanya nggak ada, buka ke Windows, ke panel elemen. Nah, nanti dia keluar jendela baru. Kalian bisa ubah dari sini atau klik di sini X, diubah jadi X ya, tadinya R jadi X. Kalau di sini nggak ada menunya, kalian klik yang ini,
Nah, nanti di sini keluar, ubah saja misalnya X. Ingat ya, ini huruf kapital ya, bukan huruf kecil ya. Kalau kecil, kecil, kapital, kapital, sesuai dengan peruntukannya. Ini O jadi D, kita ganti. N jadi H, kita ganti. Kalau sekiranya udah semua, oh ini belum ya, cek lagi ya. Ini udah semua. Kita seleksi semuanya dulu lagi, Ctrl A atau seleksi manual gini. Kalau ini nggak bisa diseleksi, klik yang ini dulu, elemen. Kalau ini nggak seleksi semua ya, yang ini. Kemudian ke elemen lagi, yang ini, place as ellipse. Kemudian klik yang selected element. Nah, nanti terbuka jendela baru. Kemudian kita bisa lihat di tampilan awal tadi di sini yang ada kotak biru 4 ini. Nah, di sini udah masuk nih huruf A ke A, huruf B ke B, C ke C. Kemudian jarak sampingnya ini kita samain dulu ya. Di sini kan sampingnya ini 25, ini 23. Kemudian di huruf F 55, ini 11. Ini cara biar semuanya sama dalam sekali klik. Ini gimana nih caranya nih? Caranya itu kalian kembali ke sini, kemudian ke menu Windows, panel, kemudian ini Glip ini, terus kalian pilih semuanya aja, huruf A sampai Z atau apapun yang kalian pilih nanti ya. Misalnya kita kasih isi 50, standarnya 50 nih misalnya ya, atau berapapun nanti jarak yang pengen kalian pakai. Nah, ini ada pergerakan kecil, berarti semuanya sudah selaraskan, kanan kirinya itu di angka 50. Kalau memang semuanya sudah masuk ke kolomnya masing-masing. Ini kalau nggak keluar yang lain, klik aja yang ini, Latin simple. Kalau ini nggak keluar, klik yang ini. Nah, ini cek semuanya ya. Kalau misalnya memang udah, dari titik, kemudian ini huruf kecil, kemudian angka, garis miring. Kalau memang udah masuk semua, terus kita lakukan grup atau kelas. Tujuannya itu supaya dalam tahap kerning itu kita bisa menghemat waktu atau mempercepat pekerjaan. Masuk ke Windows, kemudian ke Workspace, kemudian ke kerning. Nah, di sini akan keluar Windows baru yang namanya Windows kerning, Windows Class. Jadi di sini kelas itu tujuannya mengelompokkan huruf dengan sisi yang sama ke dalam satu kelas masing-masing ini. Misalnya di sini huruf B. Huruf B ini kan kirinya ini kan sama kayak huruf D nih. Nanti kalau kita mengatur sisi sebelah kiri huruf B, huruf yang sisinya sama ini ikutan terpengaruh ya. Jadi nggak harus kerja double gitulah. Huruf ini sama O, P, R, U. Nah, ini masuk ke kelas sebelah kiri. Kelas sebelah kiri maksud sebelah kiri ini sama ya. Nah, masuk ke sini, add kelas ini. Kemudian di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalian pakai yang 3 ini aja. Jadi yang pertama ini sisi sebelah kanan itu sama. Sebelah kanan itu berarti yang abu-abu ya teman-teman. Kalau yang kedua, yang berarti sisi sebelah kiri itu sama. Dan yang ketiga, sisi sebelah kanan dan kiri itu sama. Contohnya kalau yang ketiga ini huruf O dan Q. Terus yang kita pakai contoh ini, yang huruf B, D, E, F ini, sisi sebelah kiri. Berarti kerning kedua. Nah, kerning kedua nih kelasnya nih, sebelah kirinya sama semua. Kemudian kita
cari sisi yang lain nih, contohnya huruf O dan huruf Q, seleksi keduanya, kemudian klik tambah lagi, kita samain sebelah kanan, kerning pertama. Nah, atau kerning dua-duanya juga bisa nih, kanan kiri sama soalnya ya. Nah, jadi O dengan Q ini memiliki bentuk yang sama ya, kanan kirinya. Kemudian V dan W ini kanan kirinya sama, cuman kita tidak bisa memakai yang ketiga teman-teman. Jadi kita makainya itu satu-satu. Contohnya seperti ini, V dan W kita tambah, kita pakai kerning yang pertama, ini sebelah kanannya sama nih kayak huruf W yang V ini, kita tambah lagi nih kerning kedua, sebelah kiri kerning V itu ikut ke W, dan seterusnya ya, pokoknya sampai semuanya itu masuk ke kelasnya masing-masing. Pokoknya samain semua. Ini U dengan ini sama nih, sama J, N, M, apalagi ya, udah ini ya, ini sebelah kanan sama nih. Kalau kanan berarti kerning pertama. Nah, kalau memang semuanya sudah masuk ke dalam kelasnya masing-masing, habis itu kita masuk ke tahap kerning. Kita masuk ke jendela ini atau ini bebas ya, yang penting ada tulisannya. Atau kalau nggak ada jendela ini, kalian buat baru aja nih, klik 2 kali di sini nih, atau yang mana aja bebas. Nah, kemudian baru kita mengatur kerning sebagai tahap terakhir ya, dengan catatan semua huruf ini sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Kanan sebelah kanan disamain sama sebelah kanan, sebelah kiri ya. Huruf kapital, huruf kecil, pokoknya semuanya samain aja. Nah, kemudian kita atur jarak antar huruf atau kerning. Di sini kita klik yang ini, content sidebar. Nah, ini misalnya kita mau pairing huruf A dan W. Ini bisa dilihat nih ya, ini jaraknya jauh banget nih. A B ini jauhan nih daripada huruf B. A ke B dekat, tapi A ke W jauh, dan W ke A itu jauh. Deketinnya itu dengan cara kalian geser aja nih slidernya nih. Kalau slidernya itu nggak keluar, kalian klik yang ini, edit kerning. Nah, kalian klik aja misalnya huruf A, geser aja ke kiri. Nah, ini masih aja nih, masih ada nih ya huruf W sama A ya. Geser lagi aja nggak apa-apa, yang W, yang A nih. Nah, kalau mau dibulitin bisa, kalian klik di sini aja sekali aja. Minus 200 misalnya, dibulitin aja nih. Kalau yang perfeksionis ya. Nah, ini udah enak lah dipandang ya. Huruf A ketemu W ya. Nanti taunya kalau ini udah datur, dua huruf ini ketemu, taunya di tab kerning ini. Di jendela kerning. Nih. Kemudian nanti fungsi kelasnya apa sih, Bang? Fungsinya itu misalnya kita ubah huruf B ya. Misalnya kita ubah huruf A ketemu B nih. B ini kan satu huruf ya. Kalau kita ubah huruf B sendiri gini, nanti yang lain itu ikutan, yang ada di kelasnya ini ikutan nih. Jadi misalnya ketemu D juga segitu, I juga ukurannya segitu kerningnya, E juga segitu kerningnya, F juga segitu. Kalau kita ubah lagi nih, kita deketin, nanti yang lain juga ikutan. Nih, tuh. Nah, jadi fungsi kelas itu untuk mempermudah tahap kerning ini. Kalau misalnya kalian bingung mengetik apa, di sini sudah ada template-nya sebenarnya. Kalau mau diimpor juga bisa, cuman mending manual aja lah. Nah, nah, ya. Ini ada template-nya nih. Ini kalau kalau ada apa namanya? Kalau ada agak abu-abu gini berarti dia ada kelasnya nih. Kalau ngubah spasi bisa juga, kalau misalnya kalian ngerasa spasinya kurang jauh, eh,
Kalau masuk ke sini, masuk ke yang kotak ini, percobaan yang jadi dari pertama kebuka ya. Di sini ada tab spasi namanya nih, space. Klik 2 kali. Nah, tinggal geser aja sebelah kanan. Ini kotak sebelah kanan nih, garis kanan nih. Geser. Misalnya berapa tuh? Terserah ya. Ini mau dibuletin bisa nih. Nah, misalnya 550. Di sini bakal agak ngejauh nih. Kalau kurang jauh lagi, geser lagi. Nih, ikutan jauh dia. Jadi kalau mau ganti spasi tinggal di yang ini, space, klik 2 kali ya. Nah, kalau misal ngerasa semuanya udah bagus, kerningnya udah bagus, udah enak dibaca, kalian harus cek lagi semuanya, jangan sampai ada yang kelewat. Ini kalau pengen ngeceknya itu cepat, caranya gini. Misalnya kalian ngecek dari huruf A ya, A ketemu, daripada kalian ngurutin A B C, lebih baik kalian klik dari keyboard aja. Jadi ngikutin QWERTY ini. Misalnya ini, kalian jepitan aja di tengahnya, misalnya A Q A, A W A, A E A. Nah, gini terus nih. Huruf A sama T kan jauh nih ya. Kita deketin lagi nih pakai tool yang ini nih. Edit kerning. Deketin lagi. Ya 135 ya. Samain juga bisa, nggak apa-apa di sini. Nah, nanti keluar nih yang udah di pairing apa aja di sini nih. Tuh. Tuh. Dan seterusnya ya. Sampai Z misalnya. Atau sampai apa di sini. Kalau memang udah semua, ganti lagi ke huruf B. Nah, gitu terus, atur. Pokoknya dicari mana yang jarangnya jauh dibenerin, yang deket dijauhin. Sama huruf kecil juga, tapi di sini huruf kecil saya nggak masukin, jadi nanti kalian bisa tes aja sendiri. Huruf besar, huruf kapital ketemu huruf kecil ketemu huruf kapital, jadi dihempit gitu aja loh. Jadi tadi kan huruf kapital bisa nanti kecil kapital kecil, terus kapital kecil kapital, nah gitulah pokoknya sampai Z ya, Z, kemudian ya huruf kecil ya Z, itulah Z kecil Z besar. Nah pokoknya sampai habis teman-teman. Kalau memang ngerasa semuanya udah pas nih, udah nggak ada yang jaraknya kejauhan, kemudian kalian ekspor aja. Ekspornya itu di sini, di percobaan reguler ya, di tab pertama kalian buat ya sesuai dengan nama font kalian. File, export as font. Kalau mau diubah namanya dulu nih, aduh aku nggak suka namanya nih, mau tak ubah dulu kalian ke font info, kemudian ganti di sini, ganti aja ini. Kalau full namanya nggak ganti, kalian klik reload aja nih. Nah, apply, oke. Tinggal kalian ekspor TTF atau TTF di sini contohnya ya. Kalian pilih foldernya, ekspor. Nah ini udah ke ekspor nih, coba kita install dulu nih fontnya nih, install. Oke, kita masuk ke Illustrator contohnya ya. Nah ukurannya sama nggak tuh kira-kira? Sama nggak? Inilah fungsinya kita masuk ke Illustrator tadi, biar ukuran ini nih konsisten gitu ya. Jadi kita copy dari Illustrator segitu, masuk ke FontLab segitu, diekspor ya segitu. Tuh,
Ya mungkin ada perbedaan dikit ya. Tapi stringnya nggak jauh-jauh amat teman-teman ya. Nih, bedanya itu cuma sedikit gitu loh. Ini sekelipatan mata nih nggak kelihatan nih. Nah, ini baseline, patokannya letter A. Karena di sini kita contohnya huruf kapital semua. Jadi yang masuk itu huruf kapital, dan huruf kecil yang nggak kita masukin itu ya jadinya huruf defaultnya FontLab. Ini setelah kita rubah menjadi warna hitam, baru kita bisa ganti warnanya. Karena kalau font kalian berwarna itu susah untuk ganti warnanya teman-teman ya. Dah, mungkin segitu aja tutorialnya. Tinggal kalian praktekin aja tadi ilmunya dari Illustrator, bikin garis bantu, cari referensi font yang mau kalian pakai. Kalau script cari font script. Ini guideline-nya begini, base bawah ini untuk JYG, letter A besar, ini kapital, ini wajib ukuran ini kapital, baseline letter A. Kemudian huruf kecil itu patokannya letter X, huruf X kecil. Ascender ini biasanya dipakai kalau huruf-huruf yang tingginya lebih tinggi daripada huruf kapital. Contohnya huruf I, kemudian J tadi ya. K itu biasanya ada yang lebih tinggi daripada huruf kapital. Kemudian disusun dulu bawah ini, dipasin garis baseline. Ini pasin garis baseline nih. Make yang ini atau manual dibikin garis dulu, habis itu diatur bisa. Kemudian copy semua, masuk FontLab dan ikuti tutorial yang tadi. Oke, selamat mencoba.